Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli di Shopee, maupun bisa juga beli ke WhatsAppnya admin ya. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email meliza.arnelia@gmail.com. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ye di Malang nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mau berbagi testimoni Mbak Mel. Perkenalkan panggil saya Mbak Ye dari Malang. Saya mau berbagi testimoni Mbak Mel, dahsyat sholawat Jibril dan munjiat Mbak Mel. Singkat cerita, saya punya utang yang banyak Mbak Mel. Posisi suami nggak tahu, bingung waktu bayar. Kadang ada uang, kadang tidak Mbak Mel. Saya punya usaha jualan es Mbak. Kadang sepi, kadang rame. Ceritanya dimulai 1 bulan yang lalu. Saya bingung mau bayar, nggak ada uang Mbak Mel. Terus saya baca salawat munjiat 500 kali, sama salawat Jibrilnya 25.000 kali Mbak Mel. Terus setiap hari, tapi tiap bayar selalu nggak ada uang. Bingung ya. Udah baca salawat sebanyak itu kok belum ada juga untuk bayarnya gitu ya teman-teman ya. Tiap bayar selalu nggak ada uang. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba pasrah, hamba udah capek dikejar-kejar utang. Hamba serahkan semua masalah kepada Engkau. Selang 1 minggu, suami tahu kalau saya punya utang banyak Mbak Mel. Suami saya tanya, buat apa utang sebanyak ini? Saya ngomong, buat makan. Pas lagi nggak ada uang, pas lagi jualan sepi. Saya nangis Mbak Mel sejadi-jadinya. Minta maaf ke suami Mbak Mel. Suami saya bener-bener marah Mbak, tapi marahnya nggak ngamuk-ngamuk. Lalu suaminya bilang, biar kalau nggak punya uang itu ngomong, biar nggak utang-utang lagi. Akhirnya suami pelan-pelan lunasi semuanya Mbak Mel, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus kemarin saya juga ketahuan gadaikan gelang sama kalungnya almarhum ibu Mbak Mel. Bapak sama adik saya marah, tapi marahnya nggak sampai meledak-ledak gitu. Takut, bingung Mbak Mel, tapi saya pasrah Mbak Mel karena saya tahu saya salah Mbak. Benar-benar apa kata Allah ya Mbak Mel, apabila kita pasrahkan semua masalah kita kepada Allah, benar-benar diselesaikan ya Mbak Mel, walaupun dengan cara semua yang kusembunyikan ketahuan semuanya. Keajaiban salawat memang nyata. Sekarang saya lebih plong, semua masalah sudah tahu semuanya. Bapak sama adik mau memaafkan saya, suami juga mau melunasi semua utang-utang saya. Sebenarnya saya malu Mbak sama bapak, sama suami, sama adik. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Semoga saya tetap istiqomah dalam bersalawat. Semoga Mbak Mel keluarga sehat semuanya ya Mbak Mel. Wassalamualaikum. Masya Allah ya. Itu tadi testimoni dari Mbak Ye di Malang. Ya padahal mah udah baca salawatnya nggak main-main loh. Munjiatnya 500, salawat Jibrilnya 25.000. Tapi udah baca segitu banyak kok belum ada pertolongan ya. Ya karena belum ikhlas, belum pasrah. Gimana caranya biar ikhlas dan pasrah? Ya terus baca, nanti kepasrahan tuh akan muncul. Seperti yang dialamin sama Mbak Ye, kan akhirnya pasrah. Pasrah itu ketika ya udah ya Allah terserah Engkau. Bukan putus asa ya, beda. Pasrah sama putus asa beda. Tapi ketika kalau putus asa tuh ya udah terserah Engkau, tapi ya udah gitu nggak mau ngelakuin ibadah lagi. Gitu loh, nggak mau salawatan lagi, udah malas ibadah dan lain-lain. Tapi kalau pasrah itu terserah Engkau ya Allah, tapi tetap usaha, tetap ikhtiar langit dan tetap ikhtiar bumi gitu. Ikhtiar buminya bukan berarti cari pinjaman ya. Cari pinjaman tuh bukan ikhtiar bumi ya teman-teman ya. Jadi ikhtiar bumi tuh kayak misalnya kalian dagang ya tetap dagang, kalian kerja tetap bekerja, tetap semangat bekerja walaupun pikiran udah aut-autan nih gara-gara utang gitu, gara-gara masalah. Dan akhirnya ketika kepasrahan muncul dalam diri Mbak Ye, Allah datangkan pertolongan walaupun pertolongannya tidak sesuai dengan, ya pastinya siapa sih yang nggak kepengen utangnya nggak ketahuan. Maksudnya bukan utang ya, aibnya ya, ini kan termasuk aib ya, aibnya Mbak Ye yang udah nutup-nutupin. Jangan sampai suami tahu, jangan sampai bapaknya tahu kalau Mbak Ye ini menggadaikan kalung almarhum ibunya, tapi ternyata sama Allah dibuka sama keluarga aja, tapi ya bukan ke orang-orang gitu ya, dibuka, diketahui sama mereka untuk jadi pelajaran pastinya.
Allah itu memberikan kita ujian. Allah itu memberikan sebuah peristiwa kejadian, membiarkan semua itu terjadi. Tidak lain hanyalah agar kita bisa mengambil hikmah dari situ. Jadi pelajaran buat kita, jadi pengalaman buat kita supaya kita nggak begitu lagi. Sering banget aku bilang ya, Allah bisa aja menolong kita, tiba-tiba utang kita lunas, tiba-tiba kita dapat uang ratusan juta misalnya, tiba-tiba kita dapat nemu uang sekarung misalnya, bisa aja. Kita nemu harta karun, tiba-tiba ATM kita terisi 1 miliar, bisa. Allah mah bisa ngelakuin apa aja. Cuma Allah tuh sayang sama kita. Kalau itu terjadi mungkin tidak jadi pelajaran buat kita. Kita tidak berubah. Tapi dengan cara yang akhirnya dengan terbuka, oh iya suami juga jadi mengerti kan, oh iya selama ini aku ngasihnya kurang, jadinya istri aku seperti ini, oh jadi begini gitu loh. Jadi kan jadi pelajaran buat semuanya. Masya Allah banget ya, akhirnya semuanya beres ya Mbak ya, walaupun harus ketahuan. Tapi nggak apa-apa, hati udah plong kan. Suami udah tahu, adik, bapak udah tahu, udah plong. Mereka sudah memaafkan. Insya Allah jadi pelajaran. Dan insya Allah suatu hari nanti Mbak Ye kalau istiqomah terus salawatnya, istiqomah deketin Allah, istiqomah pepetin Allah, insya Allah suatu hari nanti Mbak Ye bisa membuat mereka semua bangga memiliki Mbak Ye. Ya, lanjut aku akan bacain testimoni satu lagi ini dari Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini udah pernah kasih testimoni ya teman-teman, ini kasih testimoni lagi karena saking bahagianya Mbak Ayu. Bayangin aja teman-teman, Mbak Ayu ini dapat orderan senilai 10 juta loh. Mbak Ayu ini jualan roti, aku aja sampai ngiler ngeliat rotinya. Kayaknya kelihatannya dari videonya tuh enak banget. Nanti aku kasih lihat videonya ya. Sedahsyat ini Mbak Mel, the power of salawat Jibril, munjiat, duha, tahajud, pengen nangis tapi ini nyata. Terima orderan lagi sampai 10 juta. Doakan lancar usaha dan selalu istiqomah baca salawat Mbak Mel, amin. Kemudian ini orderan yang 300 box di bulan Juli Mbak Mel. Beliau bilang transfer tanggal 5 untuk DP, tapi di luar dugaan siang tadi beliau langsung transfer orderan untuk bulan Juli. Masya Allah, padahal baru tanggal 24 Mei udah langsung transfer untuk 300 box di bulan Juli, padahal ini baru bulan Mei. Coba bayangin, masih 1 bulan mendatang. Keren banget ya teman-teman ya. Usaha aku lagi di bawah Mbak Mel karena vakum corona. Sebelum corona kami ada 2 armada jalan, 2 mobil untuk titip-titip roti di toko-toko. Dan saat ini habis kirim pakai motor seadanya karena kami nggak mau nambah utang. Pengen banget punya mobil cash meski second buat kirim roti lagi. Ini mulai dari nol lagi sama suami dan ikhtiar terus. Semoga bisa maju lancar sesuai harapan, amin. Insya Allah kalau usahanya bawa Rasulullah, usahanya bawa Allah dan Rasulnya, insya Allah usahanya maju. Usahanya barokah, usahanya jauh lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Yang penting ingat, jangan mentang-mentang nanti udah laris terus ada yang bisikin, ada yang ngasih tahu udah ngambil mobil aja yang cicilannya murah aja, jadi bisa kan lumayan, nanti kan bisa semakin besar usahanya. Jangan macem-macem ya Mbak Ayu ya. Jadi nanti bismillah, salawat terus, insya Allah nggak lama kok. Paling lama tuh kita kalau lagi kepengen-pengen sesuatu tuh 3 bulanan loh, beneran deh dapat gitu loh. 3 bulanan tuh dapat, nggak paling lama sih, paling cepat ya 3 bulanan tuh dapat. Yang penting istiqomah, baca salawat, insya Allah laris terus, lancar terus. Apalagi punya usaha, hati-hati juga, bukan seuzon, lagi-lagi bukan seuzon. Yang namanya orang usaha nggak cuma usaha sih ya. Ujian tuh kan kanan kiri ya, depan belakang tuh sekeliling kita pasti ada ujian ya melalui itu semua. Dan kita mesti punya benteng diri. Kalau kita rajin baca sholawat, kita punya benteng diri, insya Allah nanti kalau misalnya ada yang nggak suka sama usaha kita, ada yang merasa tersaingi atau apa, kalau dia berlaku yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, insya Allah kita terlindungi, insya Allah kita baik-baik aja. Jadi semangat terus buat Mbak Ayu, buat usahanya, semoga makin sukses. Nanti kebeli mobil, insya Allah kebeli cash
ya. Dan juga buat Mbak Ye semoga lancar terus semuanya, jualan esnya juga laris manis ya. Jadi kalau misalnya para pedagang nih, kalian udah salawatan, kalian jadi laris, terus tiba-tiba kalian jadi sepi lagi ya. Jangan kalian malah menyalahkan ada apa nih, apa yang salah sama amalan saya. Enggak, bukan salah amalan, namanya juga orang usaha dagang tuh kan ada kadang naik, kadang turun, kadang rame, kadang sepi, kan memang seperti itu. Dan kemungkinan ketika lagi sepi ya udah, kemarin kan udah dikasih rame tuh, alhamdulillah disyukuri. Sekarang lagi dikasih sepi lagi sama Allah, disuruh banyak-banyak lagi ibadahnya gitu loh ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni Allah ijabah doa-doanya ya, dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.